Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kepada kami sampai selama-lamanya. Kekal sampai selama-lamanya. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, dengan darah yang mahal dan nyawa yang mahal, Engkau memberikan kasih-Mu itu kepada kami Tuhan. Itu yang namanya jalan-Mu yang tidak terselami, yang sulit terjangkau oleh pikiran kami. Dan sungguh Tuhan, kami tidak bisa mencapai itu Tuhan. Begitu hebatnya Kau sudah memberikan sesuatu yang bagi kami itu sangat berarti. Biarlah hari ini Tuhan, di mana kebangkitan-Mu, Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup Tuhan. Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami. Urapi kami semua yang mendengar pesan video ini Tuhan. Kiranya hari-hari ini mereka semakin dikuatkan, semakin bertambah imannya, semakin percaya bahwa semuanya akan segera selesai. Seperti ketika Engkau mengatakan di kayu salib, semuanya selesai. Harapan kami Tuhan, setelah Paskah ini Tuhan, semuanya juga selesai Tuhan. Karena Engkau adalah the great solver kami. Engkau seorang finisher yang sejati Tuhan. Dan kami selalu percaya, badai sekeras apapun, topan sekeras apapun, dapat Kau hentikan Tuhan. Asal kami percaya hari-hari juga Bapa, kami juga percaya bahwa kami juga memiliki iman yang seperti yang Kau ajarkan untuk menghentikan badai itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuduskan hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan, pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua pemirsa yang ada di rumah kita sama-sama katakan amin. Shalom. Kabar baik? Harapan saya semua tetap baik dengan kondisi sehat, sambil kita menantikan rencana Allah digenapi bagi bangsa ini, juga bagi seluruh umat di dunia hari-hari ini. Saudara, ada yang satu hal yang istimewa, di mana saat ini semua bisa merayakan Paskah atau Jumat Agung di rumah mereka masing-masing. Itu sesuatu hal yang pernah terjadi di zamannya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ternyata itu bisa kita alami juga hari-hari ini, saudara. Tapi biarlah kita akan belajar bagaimana sikap Yesus, Tuhan kita, ketika Dia harus mengalami hal-hal yang sangat luar biasa di dalam hidupnya, di mana Dia mati dan bangkit bagi kita, saudara. Saudara, saya akan
membaca dalam sebuah kitab Yunus, saudara. Yunus 4, saudara. Dalam Yunus 4 ini, saya berpikir bahwa hari-hari ini juga banyak orang yang kecewa, orang yang marah dengan keadaan yang ada. Bahkan mungkin juga banyak orang yang bertanya, Allah itu ada apa tidak? Kan begitu, saudara. Dengan kondisi seperti ini, saudara. Orang dengan ketakutan untuk mau keluar rumah. Bahkan resesi ekonomi global sedang terjadi, saudara. Pasti semua berkecamuk dalam pikiran kita. Jengkel, marah, kecewa dengan keadaan yang ada. Tapi kita belajar dari seorang Yunus, juga belajar dari seorang Yesus, di mana di tengah situasi yang dikatakan sudah hampir sekarat, saudara. Tapi perhatikan, Bapak kita itu luar biasa. Dia masih bisa mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagi saya ini ayat yang sangat hebat bagi saya, saudara. Yang sangat dahsyat. Kenapa? Di tengah dia mengalami suatu penderitaan, dia masih bisa mengampuni. Bisakah saudara hari-hari ini di tengah situasi seperti ini, saudara masih bisa memperhatikan orang-orang di sekelilingmu, saudara? Gereja apa sudah juga memperhatikan lingkungan di sekitar? Gereja apa bisa menjadi berkat di situasi seperti ini? Yesus mengalami situasi yang sangat menderita waktu itu. Bahkan sudah sekarat, saudara. Tapi dia bisa mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang saya katakan kasihnya dia itu kasih yang sangat luar biasa. Bahkan tidak terjangkau oleh pikiran kita, saudara. Dan hari-hari ini saya berharap kita semua tidak luntur kasihnya. Kita tidak luntur, saudara. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mengasihi sesama kita. Kita tetap berdoa bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi sesama kita. Saudara harus punya hati seperti Bapa kita, seperti Tuhan Yesus. Saudara bayangkan berapa orang yang saat ini sedang dirumahkan. Berapa orang yang kehilangan pekerjaannya. Ini tugas kita untuk mendoakan mereka. Supaya semua segera berakhir dan kita semua bisa mengalami sukacita kembali. Mari kita baca di dalam Yunus ini, saudara. Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak ditandangkannya. Saudara perhatikan di sini, saudara. Ini kontradiktif dengan apa yang menjadi doktrinnya Yunus. Orang yang bersalah dihukum, kan begitu kan? Orang yang bersalah harus dihukum. Tapi perhatikan apa yang Tuhan miliki, suatu sifat karakter yang luar biasa. Dikatakan, Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Artinya, Allah itu punya sesuatu hal yang sangat besar kalau kita tahu karakternya.
Dan dia itu mudah menyesal. Dikatakan maskulah hatinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan saya percaya hari-hari ini ketika umat Tuhan, gereja Tuhan berdoa, berteriak sungguh-sungguh, pasti saudara, hatinya akan tergerak. Yunus tahu saudara, karena dia kecewa. Ini bedanya sifat manusia dan sifat Bapa yang penuh kasih. Nah, saudara perhatikan di sini di poin yang pertama dikatakan seperti ini. Mengapa toh kita kecewa? Nah, ini saya kasih tema, layaklah engkau marah. Alasan seseorang marah atau kecewa karena apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kan begitu sudah. Mungkin saat ini yang diharapkannya tahun 2020 mengalami hal-hal yang baik, saudara. Ya kan? Tapi kenyataannya tidak sesuai. Di awal tahun ada suatu musibah banjir yang luar biasa dengan pembukaan yang luar biasa, saudara. Banjir di tahun baru waktu itu kan, saudara. Sudah memasuki banyak bencana, saudara. Ditambah COVID-19 ini, saudara. Saudara perhatikan di sini. Dikatakan, layakkah engkau marah saat ini? Layakkah saudara kecewa? Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu. Karena orang yang mengerti, yang memahami firman Tuhan, itu responnya pasti benar. Beda kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan dan tidak memahami firman Tuhan. Pasti dengan situasi seperti ini responnya akan berbeda. Sangat berbeda sekali. Tapi saya berharap jemaat yang ada di tempat ini memiliki respon yang benar. Ya, saudara perhatikan. Karena apa saudara? Hari-hari ini saya menangkap seperti ini. Orang banyak mahir, terampil di dalam kebaktian, di dalam melayani. Tapi saudara tidak mahir di dalam kehidupan nyatanya. Tahu lagi saudara, selama ini banyak sekali saudara, orang-orang hanya mahir di dalam kebaktian. Mahir dalam melayani Tuhan, tapi di dalam kehidupan kenyataannya yang ada, mereka tidak mahir. Mereka banyak yang gagal, rumah tangga gagal, pekerjaan gagal, keuangan gagal. Itu tidak mahir, saudara. Nah ini saudara, kita lihat di sini ketika saudara diperhadapkan dengan situasi seperti ini akan kelihatan kemurnian saudara selama ini. Akan kelihatan ketika saudara menangkap firman Tuhan. Selama ini saudara bisa memahami atau mengerti saudara. Karena yang pertama saudara, ini jadi supaya kita itu menjadi seorang penakluk kehidupan. Jadi saya ingin saudara gini, orang Kristen itu dikatakan lebih daripada pemenang. Bahkan jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuh kan luar biasa kan saudara. Tapi ini nanti saya akan sampaikan minggu depan saudara tentang ayat yang ini. Tapi saudara perhatikan, harus saudara mengerti bahwa jadilah seorang penakluk dalam kehidupan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika badai melanda, topan menerpa, saudara kan begitu kan. Bersama murid-muridnya lihat, badai itu bisa ditaklukkan. Bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan berjalan di atas badai. Jadi jadilah penakluk kehidupan. Bukan kalah di dalam kehidupan. Orang yang kalah dalam kehidupan, yang gagal dalam kehidupan itu mudah putus asa. Mudah kecewa. Mudah marah. Mudah meninggalkan Tuhan. Itu orang yang kalah. Dan Tuhan tidak ingin seperti itu.
dia selalu menegur muridnya, "Hei engkau orang yang kurang percaya." Jadi orang yang kurang percaya, ulangi lagi, orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan, pasti hari-hari ini akan goncang saudara. Akan goncang saudara. Karena pemahaman firman Tuhan, pengertian firman Tuhan, itu tidak maksimal. Kenapa di dalam firman Tuhan selalu dikatakan renungkan, bukan bacalah firman Tuhan, tapi renungkan firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan siang dan malam, artinya kita itu diminta untuk memahami lebih dalam. Bukan hanya sekedar dibaca dan dilupakan, tapi kalau direnungkan, artinya firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika saudara mengalami sesuatu, masalah seperti hari-hari ini, orang yang memahami firman Tuhan pasti tidak akan kecewa. Karena dia mengerti. Dia mengerti saudara. Dia akan memiliki respon yang benar. Bahwa segala sesuatu itu memang diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Dia paham. Dia sangat mengerti bahwa orang benar itu akan dipagari seperti perisai dengan anugerahnya. Artinya, dia sangat percaya ketika aku benar, hidup saya benar. Maka aku tidak perlu takut lagi dengan apa yang ada. Saudara, kalau hidup saudara benar, saudara hari ini tidak perlu takut saudara dengan apa yang ada. Karena Tuhan memagari seperti perisai. Saudara perhatikan. Ayub, kan orang benar dia. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, soleh, jujur. Kan dipagari sama Tuhan. Hari-hari ini kesempatan saudara untuk membaca firman Tuhan. Kemarin saya sharing dengan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan, hari-hari ini saya malah banyak waktu untuk Tuhan. Saya makan itu firman Tuhan. Saya baca terus firman Tuhan. Saya terinspirasi dengan seseorang. Seorang hamba Tuhan yang membaca sampai 100 kali lipat. Dia katakan seperti itu. 100 kali dia baca firman Tuhan itu. Anak-anaknya jadi semua. Dipakai Tuhan semua. Nah ini saudara. Orang yang memahami firman Tuhan responnya pasti benar. Di tengah kesulitan, kegagalan, wabah, dia akan memiliki respon yang benar. Memiliki respon yang benar. Pasti Tuhan sanggup menghentikannya. Dia mesti begitu saudara. Dia sangat percaya. Karena yakin punya Allah yang besar. Saudara bisa menyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima semua. Dan darimu. Itu kan saudara. Kan harus begitu saudara. Itu saudara, saudara bisa menyatakan aku punya Tuhan yang besar. Dan saat ini saudara diuji iman saudara. Nah ini. Dan ujian sesungguhnya itu di sini saudara. Oleh sebab itu saya katakan jemaat semuanya yang sedang mau dengar firman Tuhan. Kalau hidupmu benar, tidak usah takut saudara. Tidak usah takut. Paulus sudah mengalami apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Terkatung-katung di laut 14 hari. Semua dapat dilalui. Digigit ular, kelaparan, badai, kehujanan, tidak bisa memisahkan kasih karunia. Tetap lolos. Jadi saudara mari semakin dekat dengan Tuhan hari-hari ini.
hidupmu semakin benar. Dan tidak perlu takut, saudara. Yang kedua, menyadari bahwa jalan Tuhan itu tak terbatas dan sangat tinggi. Tidak bisa dijangkau dengan logika kita. Tuhan punya jalan yang sulit diprediksi, sulit terselami. Oleh sebab itu jangan batasi Tuhan. Saudara, kembali ke kitab Yunus. Ayat yang ketiga. Yunus 4 ayat yang ketiga. Katakan seperti ini. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Oh, salah saudara. Salah saudara. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Perhatikan saudara. Ini rasa kecewa. Karena apa yang diinginkan, yang diharapkan Yunus supaya Niniwe dihukum, Tuhan batalkan. Dia kecewa, bahkan sampai ingin mati. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa saudara? Layaklah engkau marah. Nah ini, layaklah engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah menaungnya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah timbullah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Saudara perhatikan kisah ini saudara. Yang pertama, kita harus tahu menyelami jalan pikiran Tuhan. Saya katakan tadi saudara, orang yang sudah di tengah mau hampir mati, sudah sekarat, masih bisa mengampuni. Dan kalau kita orang yang normal saudara, tentunya kita juga tidak mau saudara. Kalau cinta kasihnya tidak luar biasa kepada kita, memberi nyawanya bagi kita. Dia yang tidak berdosa harus menanggung dosa. Dia yang tidak salah harus menanggung kesalahan kita. Ini yang dikatakan jalan pikiran Tuhan itu tidak bisa kita selami. Saudara, kenapa kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan? Artinya kenapa kita tidak bisa memahami firman Tuhan? Sekali lagi saya tanya. Kenapa kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan? Artinya tidak bisa menyelami firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Karena kita tidak rendah hati. Orang yang tidak rendah hati, orang yang tidak punya kerendahan hati tidak akan bisa mungkin menyelami pikiran Tuhan. Filipi 2 ayat 8 jelas mengatakan, dia merendahkan dirinya. Oleh sebab itu kalau kita tinggi hati tidak bisa. Orang yang tinggi hati itu merasa bisa, merasa benar. Akhirnya dia tidak akan pernah bisa untuk menyelami pikiran Tuhan. Karena apa? Dia merasa benar. Orang yang merasa benar itu akan nyepelekkan firman Tuhan. Jadi kalau orang yang tinggi hati, merasa benar, merasa kaya, merasa berkuasa, serba merasa, jangan harap bisa memahami firman Tuhan. Karena orang yang merasa, sekali lagi, dia akan menyepelekan, dia akan merasa benar. Dia akan merasa di atas semuanya, saudara. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa. Merasa kaya tidak usah, kaya saja cukup, saudara. Jangan merasa pintar, pintar saja tidak apa-apa, tidak pakai merasa. Karena saudara kan sulit
untuk menangkap isi hati Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kiralah pasya kata-kata. Jadi mari saudara perhatikan. Kalau saudara ingin memahami isi firman Tuhan. Isi firman Tuhan, isi hatinya Tuhan. Saudara harus rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati beda dengan low profile. Ada orang yang miskin tapi tidak rendah hati, ada saudara. Orang kaya tapi rendah hati, ada saudara. Kan begitu kan. Rendah hati itu artinya apa saudara? Dia lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendaknya sendiri. Dia mengutamakan melakukan kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Dia lebih memperhatikan orang lain daripada diri sendiri. Itu orang yang rendah hati. Saya ulang lagi. Orang yang rendah hati adalah orang yang memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia lebih memperhatikan kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Itu orang yang rendah hati. Dan orang yang seperti ini akan bisa menangkap hatinya Tuhan. Orang seperti ini akan bisa menangkap hatinya. Baru bisa. Karena kalau kehendakku lebih tinggi, kehendakku lebih dominan, tidak bisa. Firman Tuhan tidak akan terjangkau oleh pikiranmu kalau kita lebih tinggi. Saudara diminta sabar, diminta mengampuni, diminta setia, diminta adil. Semua itu kan berbicara yang bertentangan terus saudara, dengan daging kita, penguasaan diri. Tidak bisa saudara. Daging tidak bisa saudara. Ketemu dengan roh. Tidak bisa. Oleh sebab itu orang yang hidupnya dengan daging tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Ya ini. Dia tidak akan memahami firman Tuhan. Tidak bisa. Haleluya. Jadi yang kedua dikatakan bahwa kita harus memahami bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Yang ketiga, segala yang terjadi di dunia ini dan dalam kehidupan kita adalah atas penentuan atau seizin Tuhan. Saudara harus nangkep ini dalam Yunus 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Saudara perhatikan di sini. Atas penentuan Tuhan. Bahkan ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Saudara lihat. Orang yang memahami firman Tuhan akan sadar bahwa semua yang terjadi saat ini pasti seizin Allah. Penentuan Allah. Oleh sebab itu kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus marah, saudara? Saudara, saya ini kemarin baca kitab Yeskiel. Saya baca kitab Yeskiel itu tidak ada yang bisa menghentikan kalau Tuhan sudah melakukan kehendaknya. Tidak bisa, hanya pertobatan. Oleh sebab itu kalau ada yang mengaku-ngaku bisa menghentikan sesuatu yang dari Tuhan saat inilah mungkin saudara kan. Tidak bisa. Ayo kita baca saudara ya. Nah, tetap tadi ditandai kita baca Yeskiel. Ini tiba-tiba kok saya diingatkan dalam kitab Yeskiel. Yeskiel 14 saudara. Ya saya diingatkan ini saudara.
Perhatikan di sini. Ini saya, kenapa kita harus mengerti firman Tuhan? Dan di sini saudara. Ayat yang ke-12. Yeskiel 14 ayat 12. Nah, saudara bisa buka pelan-pelan ya saudara, ini panjang khotbah kita karena ini ya hari Minggu. Dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada 3 orang ini, saudara perhatikan, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara perhatikan. Sekalipun ada Daniel, Nuh, Ayub, saudara. Orang yang mewakili kebenaran, saudara. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah, saudara. Di Sodom dan Gomora ada Abraham. Ada Lot, saudara, yang berdoa juga, saudara. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali pertobatan. Kecuali pertobatan, saya ulangi lagi, saudara. Apapun masalah dalam hidupmu, kesukaran dalam hidupmu, sakit penyakit dalam hidupmu, hanya satu yang bisa menghentikan itu semua dalam hidupmu. Pertobatan, saudara. Pertobatan, saya ulangi lagi. Dan kalau saudara baca selanjutnya, saudara, di situ juga disebutkan di bagian terakhir itu. Ada juga penyakit sampar dibelikan. Niniwe mau dihancurkan. Bahkan kesalahannya sudah, kejahatannya luar biasa. Tapi perhatikan, pertobatan yang bisa mengubah hati Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita serukan pertobatan hari-hari ini itu. Karena itu hanya yang bisa mengubah hati Tuhan. Saudara ingat seorang yang lumpuh disembuhkan. 38 tahun dia lumpuh. Yesus mengatakan apa? Kau sudah sembuh, maka bertobatlah. Jangan diulangi lagi. Loh, saudara. Jadi pertobatan itu kunci yang paling ampuh, saudara. Itu namanya merendahkan diri, saudara. Semakin kau keras, semakin hidupmu hancur, saudara. Segala yang Tuhan izinkan saat ini dikatakan, saudara. Roma 8 ayat 28 untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Supaya saudara bertobat. Tidak masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Nah ini. Tangkap ini, saudara. Situasi seperti ini berarti kalau saudara sampai hari ini, detik ini masih hidup, artinya Tuhan sedang menunggu engkau untuk bertobat, mencari wajahnya, saudara. Saat ini dia sedang menunggumu. Saudara tidak bisa berharap banyak, saudara. Dengar baik-baik. Biarpun kau kaya, kau banyak uang, kau punya relasi, kau punya teman, kau punya kedudukan, tapi hari-hari ini tidak ada yang bisa menolong. Dengar, hari-hari ini tidak ada yang bisa menolong. Tidak bisa ada yang menolong. Hanya Tuhan yang harus kita andalkan. Jadi kembali ke firman Tuhan. Sadari bahwa semua itu seizin Tuhan, penentuan Allah. Dan saya menangkap di sini, saudara. Saya sangat di ayat yang ke-6 tadi, saudara. Sekalipun masalah terjadi,
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Yunus di dalam kesesalannya, Tuhan kasih penghiburan, ditumbuhkannya pohon jara, saudara. Sehingga membuat Yunus bersuka cita. Artinya apa, saudara? Kalau saudara percaya hari-hari ini, sekalipun di tengah kesulitanmu, di tengah penderitaanmu, pasti Tuhan itu memberi penghiburan. Pasti ada penghiburan. Pasti ada penghiburan, saudara. Oleh sebab itu dia selalu mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia pasti memberi penghiburan, saudara. Saudara tidak perlu takut saat ini, saya ulangi lagi. Saudara tidak perlu takut hari-hari ini. Dia yang menyediakan, dia yang menyembuhkan. Kalau dia yang menentukan sesuatu, yang mengizinkan sesuatu, pasti dia bagi anaknya akan memeliharamu. Elia 3 tahun tidak ada hujan di sungai Keret, burung gagak memeliharanya, janda sarpat memeliharanya. Ini berbicara imanmu hari-hari ini, saudara. Isa ketika ada kelaparan yang hebat, Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Stay di tempat itu. Dia menanam 100 kali lipat, bahkan bertambah banyak. Tuhan saat ini suka memerintahkan stay at home. Tinggallah di rumahmu, berdoalah, menunggu-nunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Luar biasa, saudara. Tidak akan pernah dipermalukan orang yang menanti-nantikan. Iralah pasca kata-kata. Haleluya, saudara. Jadi semua itu seizin Tuhan. Saudara tidak perlu takut berlebihan, panik berlebihan. Tuhan pasti memberi penghiburan. Ini kan perjalanan hidup, saudara. Berarti kan perjalanan hidup kan. Di lain pihak Tuhan tumbuhkan dalam sehari pohon jara. Tapi besoknya pohon jara itu kering. Ada waktunya saudara bersuka cita. Ada waktunya saudara berduka cita. Ada waktunya saudara bersorak-sorai memuji Tuhan. Tapi ada waktunya saudara itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah ini kehidupan, saudara. Kehidupanku seperti itu, saudara. Kalau saudara paham harusnya tahu. Karena kalau sampai kekhawatiran berlebihan, saudara sama dengan tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Loh benar, saudara. Sekarang hari-hari ini saudara bagaimana? Gereja bagaimana? Gereja bagaimana, saudara? Tidak ada ibadah? Bukan diliburkan loh, saudara. Saya ulangi lagi, ibadah bukan diliburkan, dipindahkan ke rumahmu. Khotbah saya kemarin adalah rumahku adalah gereja.
Kan tidak ada persembahan apapun di gereja. Tapi saudara harus percaya, Tuhan itu selalu memberi penghiburan di tengah situasi yang sulit. Tapi ketika taat firman Tuhan, Dia yang memberikan penghiburan. Yunus di tengah kekesalan hatinya, kekecewaannya, Tuhan tetap kasih penghiburan. Jadi jangan lupa saudara, sekali lagi jangan lupa, tangkap firman Tuhan. Di tengah masalah persoalan yang kita hadapi, pasti ada penghiburan dari Tuhan. Dia akan kirimkan sesuatu yang membuat hati saudara bersuka cita, terhibur. Amin. Saudara tidak perlu takut saat ini mungkin, aku di PHK kapan Tuhan. Jangan saudara, percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. Orang yang mengasihi Dia pasti terlindung dalam segalanya. Yes, yang terakhir. Dia berkuasa untuk membangun dan meruntuhkannya. Saudara perhatikan. Dibangun, ditumbuhkan dalam sehari, malamnya mati pohon jara itu. Artinya apa? Dia yang berkuasa nanti untuk menghentikan segala persoalan wabah ataupun apapun. Saudara. Hanya Dia yang berkuasa untuk menumbuhkan dan menghentikannya. Oleh sebab itu saya katakan kita tidak boleh sombong. Dia bisa mengangkatmu, bahkan bisa menjatuhkan sampai hancur. Saudara. Ditumbuhkan dalam sehari. Sehari juga bisa mati. Artinya kita sadari hanya Dia yang berkuasa untuk melakukan segalanya. Hanya Dia yang berkuasa untuk melakukan segalanya. Tidak perlu sombong, saudara. Tidak perlu sombong, saudara. Kebesaran Tuhan itu sangat luar biasa. Selalu sampai hari ini tetap berharap pada Tuhan, amin. Dia yang bisa menghentikan. Dia yang memulai di Bethlehem. Dia yang mengakhiri di Golgota. Yes. Itu saudara. Yesus itu seperti itu. Dia memulai dari Bethlehem. Diakhiri di Golgota. Bahkan mengatakan, is finished, selesai. Dan saya percaya berdoa setelah hari raya Paskah ini saudara. Semuanya segera selesai. Karena Tuhan memberi kabar yang baik. Di mana Dia bangkit. Dia menandakan Dia hidup, Dia tidak mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Bukan patung, tapi Allah yang hidup. Oleh sebab itu saudara tidak perlu khawatir, tetap memuji Tuhan. Tetap menyembah bersukacita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia masuk dalam penjara di Filipi. Dia tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan mukjizat terjadi. Dan saya percaya kalau hari-hari ini jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan ini. Tetap memuji menyembah Tuhan. Setel radio terus, nyanyi-nyanyi, kaset terus, lagu-lagu rohani. Ada pujian penyembahan di rumahmu, terus itu biar terdengar. Artinya ada kesukaan yang besar akan terjadi. Ada penghiburan yang besar akan terjadi. Amin. Masalah tidak akan menjadi masalah ketika saudara bersama Yesus. Tak ulangi lagi. Masalah itu tidak akan menjadi masalah ketika saudara bersama Yesus. Artinya saudara, sekalipun saudara mengalami kehabisan bensin, tapi bensin itu habis, mobil saudara atau sepeda motor di depan pom bensin. Artinya apa? Tidak ada masalah, tinggal menuntun. Gitu. Atau ban bocor saudara, tapi bocornya di depan tempel ban. Kan tidak ada masalah. Itulah saudara. Kita tetap percaya pada Tuhan. Dia yang menumbuhkan. Dia juga yang bisa mematikan semuanya. Jadi hari-hari ini mari saudara,
iman kita jangan goyah. Banyak baca firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Supaya saudara tidak takut. Sekali lagi, kenapa murid-muridnya waktu ada badai itu takut? Saudara? Karena dia belum mengerti firman Tuhan. Kalau dia mengerti firman Tuhan, ada Yesus, tidak mungkin tenggelam, kan begitu kan? Karena Yesus dibangunkan waktu itu kan, ya kan? Sama. Dia belum mengerti. Tapi kalau orang yang mengerti, sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun badai topan menerpa, aku tidak takut. Sebab dia gembala yang baik. Yes, dia gembala yang baik. Dia yang akan membaringkan kita, menuntun kita di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Itu Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saudara di rumah sudah mempersiapkan roti dan air, kalau ada anggur pakai anggur, tidak ada ya air. Dan kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Sekiralah masyakata-kata. Oralah masyakata-kata. Sekiralah patasakata. Iralah masyakata-kata. Kita nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah. Di dalam hidupku ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Iralah basya kata mata katakan. Iralah basya kata-kata. Iralah mata syakan aralah bapa kata. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita renungkan hari-hari ini. Apa yang sudah kita lakukan. Kalaupun kau membuat suatu dosa, kalau kita ada salah, mari kita minta ampun. Mari kita minta ampun. Kiralah basya kata-kata. Kiralah basi, kiralah bapa. Kiralah bapa. Kita naikkan doa dan pengharapan kita hari-hari ini. Di tengah situasi seperti ini. Kiralah botosi, kiralah batasa kata-kata. Iralah basa katakan amarala malame, horala minasakana malamane, yarala monami sekete, irala masakana manamane. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saudara tetap dengan sikap hormat di rumah masing-masing. Horala batasi kita pada malam sebelum dia diserahkan. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang sebentar lagi akan diserahkan kepadamu. Perbuatan ini sebagai peringatan atas aku dimanapun kau berada. Bukankah roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kiralah basya kata-kata. Kiralah basya kata-kata. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Lalu ia mengambil cawan dan dia mengucap syukur, inilah darahku yang sebentar lagi akan dicurahkan kepadamu. Perbuatan ini sebagai peringatan atas aku dimanapun kau berada. Saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiralah basya kata-kata. Kiralah basya kata-kata.
Iralabasa kata-kata karalaba. Iralabasa kanaralaba. Iralabasa kata-kata. Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, supaya tidak kecut dan tawar hati. Tetap merenungkan firman Tuhan. Iman mereka tetap percaya bahwa segala sesuatunya segera berakhir. Engkau yang menumbuhkan dan Engkau yang bisa membenamkan semuanya. Engkau punya kuasa, Engkau punya kemampuan yang tidak tertandingi dan sulit bagi pikiran kami untuk menjangkaunya. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Saat ini diberkatilah mereka, dipelihara, diberi kekuatan, diberi perlindungan, dijauhkan dari malapetaka. Dan aku berdoa, kiranya semuanya tidak menimpa mereka Tuhan. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, sehingga nanti tiba waktunya kita bersama-sama untuk memuliakan, berkumpul, bersekutu. Tidak ada yang kehilangan di tempat ini Tuhan. Semuanya tetap utuh di dalam tuntunan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing, berkati tetap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memelihara mereka, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu apapun yang daripada-Mu. Engkau yang memberikan penghiburan di tengah masalah. Pasti Engkau tetap memberikan penghiburan bagi kami, tetap memberikan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat, terimalah pertolongan, terimalah mujizat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.